Kita berdoa. Kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami untuk mendengar, merenungkan, dan mengerti firman yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-37, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yesaya pasal 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu-minggu Pentakosta, banyak umat Allah yang merindukan kembali pengalaman rohani bersama dengan Roh Kudus seperti yang pernah terjadi di gereja mula-mula. Gereja-gereja tertentu bahkan mengadakan ibadah khusus
selama beberapa hari supaya benar-benar merasakan jamahan Roh Kudus. Mereka menggunakan istilah jamahan Roh Kudus atau pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Sayangnya kehadiran Roh Kudus seringkali harus diukur dengan munculnya tanda-tanda ajaib seperti yang terjadi pada zaman gereja mula-mula. Hal ini seringkali mengakibatkan tidak sedikit orang yang mengupayakan terjadinya tanda-tanda itu kembali. Saya tidak akan menghakimi saudara. Saya tidak akan menghakimi keabsahan kegiatan semacam itu, akan tetapi kita akan merenungkan bagaimana sesungguhnya merasakan peran Roh Kudus bagi kita pada masa kini. Apakah pengalaman bersama Roh Kudus itu harus ditandai dengan tanda-tanda ajaib seperti yang terjadi pada masa gereja-gereja mula-mula? Bagaimana dengan kita yang mungkin tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa supranatural atau tanda-tanda ajaib seperti lidah api, seperti karunia bahasa, atau seperti suara-suara yang berbisik di telinga kita? Apakah itu berarti kemudian bahwa kita tidak pernah berurusan dengan Roh Kudus? Saudara, perikop perjanjian lama yang kita baca tadi ditempatkan di nats pembacaan Minggu Pentakosta agar kita kembali mengingat peran Roh Kudus, atau di situ digunakan kata Roh Allah, yaitu Roh Allah yang dalam perjalanan sejarah umat Israel dia melingkupi Nabi Yeskiel. Jika saya simpulkan dengan sebuah kalimat, perikop tersebut mengingatkan kepada kita bahwa Roh Allah telah memberikan pengharapan di tengah keputusasaan. Sebagai judul perikop kita hari ini. Sebagai judul perikop kita, pengharapan di tengah keputusasaan. Kita akan melihat bagaimana Roh Allah berkarya memberi pengharapan itu. Pertama, kita bisa melihat dalam ayat yang pertama bahwa Yeskiel diliputi oleh kekuasaan Tuhan dengan perantaraan Rohnya. Ia dibawa, ditempatkan di tengah-tengah lembah atau tempatnya mungkin saya katakan seperti satu kuburan massal, kuburan yang sangat luas yang berisi dengan tulang-tulang kering, rapuh, bahkan saking rapuhnya disebutkan bertaburan. Jadi seolah-olah tulang yang kering dan rapuh itu akan berubah jadi hancur, jadi debu ketika tertiup angin, bertaburan. Pesan ini mengingatkan sesuatu yang sangat mengerikan. Pesan apa yang ingin disampaikan Allah melalui penglihatan ini? Itu adalah penglihatan yang mengerikan mengenai kematian, kebinasaan, kehancuran, kondisi keputusasaan, suatu kondisi yang sesungguhnya sedang dialami oleh umat Allah akibat dosa mereka. Mengapa umat Israel digambarkan seperti itu? Kita ingat di masa sebelumnya bahwa Nebukadnezar telah menghancurkan Yerusalem dan semua harapan yang sebelumnya dimiliki oleh bangsa Israel, oleh umat Yehuda hilang, lenyap. Umat Allah dikalahkan. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Mereka menjadi tawanan dunia, yaitu Babel dan Asyur, yang tidak peduli dengan harapan mereka atau janji firman Allah. Apa yang menyebabkan semua ini? Mereka lebih memilih mempercayai nabi palsu
yang mengatakan bahwa umat Israel akan baik-baik saja di dalam keberdosaan mereka. Tidak ada penghukuman bagi umat Israel. Itu yang dikatakan nabi palsu sebelumnya. Dan sayangnya orang Israel lebih memilih untuk mendengar nabi palsu itu. Akhirnya mereka menerima penghukuman Allah dengan menjadi tawanan bangsa lain. Akan tetapi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya dosa tidak sekedar menjadikan mereka tahanan politik, tetapi telah kehilangan segalanya. Mereka kehilangan pengharapan, kehilangan kasih karunia, kehilangan ingatan terhadap janji Allah. Ketika mereka tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Saat itulah Roh Allah membuka mata hati yang buta untuk melihat kenyataan ini. Membuka kesadaran umat Allah melalui Yeskiel. Bahkan kita sekarang ini sesungguhnya mati secara rohani. Jadi Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa. Sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 16 ayat 8. Artinya Ia akan menunjukkan kepada kita dan menyadarkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya orang yang mati, tak berpengharapan, dan orang yang putus asa. Saudara, bukankah kita sebenarnya sama dengan tulang-tulang kering itu? Kita tidak berpengharapan. Kita sudah jauh terjerumus dalam dosa setiap hari melalui 3P, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita sesungguhnya tidak ubahnya seperti tulang-tulang kering yang rapuh dan bertaburan tersapu angin. Parahnya lagi, kita dibuai dengan hiruk pikuk dunia yang membuat kita lupa kondisi itu. Bahkan semakin hari dunia yang maju membuat kita merasa bisa melakukan segala-galanya, termasuk untuk kehidupan rohani kita. Kita juga dibuai dengan keinginan daging yang seringkali ingin terus mendapat puji-pujian dari orang lain dan menolak untuk mendengarkan firman Tuhan, teguran firman Tuhan. Kita dibuai dengan bujuk rayu iblis yang setiap hari membuat kita ragu terhadap firman Tuhan. Tapi syukur kepada Allah, Ia mengirimkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita dan memperlihatkan dosa-dosa kita sebagaimana yang dituliskan di dalam Injil Yohanes. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak melihat tulang-tulang kering di lembah yang luas seperti yang dilihat Yeskiel, tapi kita dapat menjumpai dan menyadari keadaan kita mati secara rohani. Dan ketika kesadaran itu ada dalam diri kita, disitulah sesungguhnya kita sedang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Sekalipun kita tidak pernah melihat lidah api atau bahasa roh seperti jemaat mula-mula, ketika kita melihat diri kita butuh pengampunan, disitulah sesungguhnya Roh Kudus sedang berkarya atas kita, sedang melingkupi kita dan menuntun kita memahami firman-Nya. Jadi karya Roh Kudus atau Roh Allah bukanlah seperti makhluk astral yang kemudian merasuki seseorang, kemudian dia bertindak di luar kesadaran sendiri, di luar keadaan dirinya tanpa sadar. Bukan seperti itu Roh Kudus bekerja. Roh Allah, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang akan menguasai hati dan pikiran kita untuk menolong kita menemukan diri kita tidak berdaya dan mati secara rohani, yang menginsafkan kita akan pelanggaran dosa kita ketika kita membaca hukum dalam firman-Nya.
Saudara, ada banyak orang yang membaca dan mempelajari Alkitab di luar sana. Bahkan mungkin penguasaannya lebih hebat daripada kita. Akan tetapi pada akhirnya mereka tidak menjumpai dirinya mati secara rohani, dan justru hanya menemukan sesuatu yang mereka anggap salah. Mereka tidak menemukan hukum dan Injil karena sesungguhnya mereka sedang menolak untuk berjumpa dengan Roh Kudus yang akan menuntun mereka melihat cermin yang menunjukkan dosa-dosa mereka. Sangat disayangkan karena kesudahan orang-orang yang demikian adalah kebinasaan. Seperti yang tertulis, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara, harus kita akui bahwa seringkali masalah ekonomi, sakit penyakit, tuntutan pekerjaan, kegagalan usaha, kehilangan orang yang kita cintai, masalah keluarga, itu adalah hal-hal yang lebih cepat membuat kita putus asa daripada dosa-dosa kita. Kita lupa bahwa pikiran kita yang jahat, perkataan kita yang penuh dusta, perbuatan kita yang menyakitkan, sesungguhnya adalah sumber keputusasaan terbesar ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Itulah yang harus kita ratapi setiap hari. Kita harus akui bahwa seringkali kita berdoa untuk masalah-masalah kesehatan jasmani, berkat-berkat jasmani, daripada berdoa untuk kesehatan rohani. Mengapa? Mungkin karena kita merasa rohani kita baik-baik saja. Dan bersyukurlah hari ini Roh Kudus mencelitkan mata hati kita. Berdoalah supaya setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita dituntun untuk menemukan diri kita sebagai pendosa, yaitu tulang-tulang kering yang tidak berpengharapan. Yang kedua, Roh Kudus menghidupkan kita dari kematian rohani. Sekali lagi dalam perikop yang kita baca, kita diingatkan apa yang dilihat Yesaya pada tulang kering itu selanjutnya. Ayat 7-9 menjelaskan dengan detail bahwa tulang yang kering tadi mulai bertemu satu dengan yang lain, lalu urat-urat dan daging tumbuh, kemudian kulit menutupi tulang itu, bahkan nafas atau roh menghidupkan tubuh itu, dan akhirnya terbentuklah kembali manusia yang hidup, sama seperti ketika Allah menghembuskan manusia di Taman Eden, di mana manusia pertama kali diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Saudara, melalui narasi ini kita diingatkan mengenai kuasa kasih karunia yang memberikan kehidupan. Kita diingatkan tentang Roh Kudus yang datang melalui sarana kasih karunia untuk membawa kita kepada iman dan membangkitkan kita dari kematian rohani kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Sebagai tulang-tulang kering, kita tidak mungkin bisa menghidupkan diri sendiri. Sebagai tulang-tulang kering, hanya Allah saja yang mampu memberikan kehidupan baru di dalam Kristus. Jadi sekalipun sekali lagi kita tidak melihat tanda-tanda ajaib, kita tidak bermanifestasi di luar kesadaran kita, tetapi ketika sampai hari ini kita masih beriman kepada Yesus yang telah membangkitkan kita dari kematian rohani, itulah sesungguhnya yang disebut sebagai pengalaman perjumpaan dengan Roh Kudus. Yang ketiga,
Roh Kudus mengingatkan kita tentang janji Allah. Ayat yang ke-11 menarik. Ayat 11 menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya umat Allah itu sudah mengaku mereka tidak berpengharapan, atau saya sebut sebagai game over. Mereka sudah memberontak dan melanggar. Mereka mengatakan, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang, game over. Mengapa? Mereka hilang harapan. Mereka hilang harapan karena pelanggaran dan pemberontakan mereka di hadapan Tuhan. Mereka mengaku itu. Mereka sudah memilih untuk lebih percaya kepada nabi palsu. Tapi meskipun demikian saudara, pemberontakan dan pengkhianatan itu tidak pernah membatalkan janji Allah atas mereka. Terbukti melalui keturunan mereka, Mesias dilahirkan dan menjadi juru selamat bagi semua bangsa. Lebih dari itu sekalipun Tuhan mempunyai hak untuk lepas tangan, untuk cuci tangan. Syukurin. Ya, kira-kira seperti itu ya. Rasain. Sekarang kamu seperti itu. Tuhan punya hak untuk mengatakan itu. Tetapi sebaliknya Tuhan menyebut umat yang telah berkhianat itu dengan mengatakan umatku sebanyak 2 kali. Ia akan tetap setia terhadap janjinya. Tetapi seringkali kita lupa akan janji Allah itu, karena kita seringkali menyamakan kesetiaan Allah dengan kesetiaan manusia. Seringkali kalau manusia dikhianati, dia akan meninggalkan orang yang mengkhianatinya. Kita menyamakan, oh karena saya sudah berdosa, saya sudah melanggar perintah Tuhan, tentu Tuhan sudah meninggalkan saya. Saudara, ada satu peristiwa yang menghebohkan dunia maya beberapa hari ini, yaitu kisah seorang gamer yang inisialnya Fat Cat, si kucing gemuk. Mungkin saudara pernah membaca kisah itu. Orang ini namanya Pang Mao. Dia berusia 21 tahun dan memiliki profesi sebagai pro player Mobile Legends di Cina. Dia menggunakan username yaitu Fat Cat. Nah, penghasilan Pang Mao atau Fat Cat ini dikatakan luar biasa. Dia menghasilkan sekitar 1 miliar per tahun dari profesinya sebagai pro player. 1 miliar, saudara. Ya, hampir 11-12 dengan gaji pelayan dan dosen di sini ya. Lebih dari itu, saudara, Pang Mao setiap tahun itu dari hasil gamer tadi, dia tidak pernah menggunakan uang yang didapatinya, karena dia menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Tanzu. Selama pacaran, Pang Mao ini hidup sangat hemat. Dia tinggal di rumah kos yang sangat sederhana, bahkan cuma makan sayur. Lalu dia gunakan uang yang dia dapatkan itu, dia kirimkan kepada Tanzu. Saking cintanya, Pang Mao rela melakukan apapun demi pacarnya, termasuk memberikan seluruh uangnya untuk Tanzu. Tapi sayang, ketika dia ingin bertemu, dia janjian, dia telepon pakai video call. Video call itu diarahkan kepada Tanzu yang sedang bersama pria lain. Lalu dia mengatakan, aku akan makan McDonald hari ini. Tolong dong belikan aku McDonald, sambil merekam wanitanya. Dan wanita menjawab, ya kalau kamu mau McDonald ya beli saja. Kan kamu punya uang banyak. Loh, uangnya sudah saya kirimkan samamu. Ya bekerjalah. Dan akhirnya video itu dibalikkan kameranya. Tanzu kaget dan tahu bahwa Pang Mao ada di situ. Sambil menangis.
apa yang dilakukan Paman. Dia melompat dari jembatan dan melakukan bunuh diri karena telah dikhianati oleh Tansu yang sudah dia berikan segalanya. Saudara, bukankah kita ini seperti Tansu yang sudah dikasihi Allah dan bahkan ia berkorban segalanya, tapi kita mengkhianati Tuhan setiap hari. Kita menyakiti Tuhan setiap hari. Tidak mengherankan kalau kita merasa bahwa seringkali dengan sikap kita seperti itu Allah akan meninggalkan kita. Tapi syukur kepada Allah bahwa Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita seperti pengmaul. Sekalipun kita tidak setia, Roh Kudus mengingatkan pada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap setia. Akal dan pikiran kita sulit menerima hal itu, tetapi Roh Kudus akan terus menolong kita, mengingatkan janji Allah yang akan terus setia kepada kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukurlah karena kita memiliki Roh Kudus yang terus berkarya memberi pengharapan di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kegagalan rohani kita. Ketika kita masih ingat dosa-dosa kita, disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Ketika kita masih beriman bahwa Allah menghidupkan kita dari kematian rohani di dalam Kristus, itulah sejatinya karya Roh Kudus. Dan ketika kita masih bisa mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, itulah sejatinya pekerjaan Roh Kudus yang terus ada dalam hidup kita sampai hari ini. Maka hiduplah bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bersama-sama dengan kami, mengingatkan dosa-dosa kami, mengingatkan janji-Mu, dan menolong kami untuk terus beriman kepada-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin berat ini. Biarlah kami terus bersama-Mu ya Roh Kudus.